Ngawal Kim doang dia. Iya lo Kim kasihan kamu tinggalkan. Oh. Di mana-mana tuh nama Pak Andre belum berubah. Andre Andre Hero, bukannya Andre Jubilium. Berani ya. Ya berani Bu. Udah mau berpisah berani Bu dia Bu. Bukan aku Pak, Ivan. Mumpung masih ada waktu kerjain aja Pak. Makan apa tadi malam pagi murni? Bukan Ivan. Udah punya keberanian. Masa ditulis Andre Jubilium? Kita tujuan pertama adalah San Giovanni Lateran. Nanti akan saya jelaskan apa itu di sana, mengapa disebut demikian dan sebagainya. Silakan Om. Saya mau nyanyi dulu satu. Oh boleh. Umurnya mau nyanyi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Makasih atas anugerah-Mu, selamat berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala karya-karya-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami, dalam gereja, dalam keziarahan kami hari-hari ini. Kami hendak melanjutkan keziarahan kami Tuhan. Kami tetap mempersembahkan hidup kami kepadamu. Biarlah kami tetap berada dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan yang Maha Kasih, kami mohon kerahiman-Mu bagi saudara kami Romo Hadi yang telah Kau panggil kemarin. Biarlah beliau boleh damai abadi bersama di surga. Karya-karya pelayanannya, kebaikannya, kasih-Mu kepada kami lewat beliau boleh menjadi kekayaan rohani kami semua. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua, perjalanan dan perjalanan kita hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menuju ke Basilika San Giovanni Lateran.
saya akan memberi ilustrasi sedikit ya, bagaimana posisi dalam gereja. Basilika San Giovanni Lateran ini disebut juga sebagai katedral kota Roma. Bapak Ibu masih ingat ya, dalam perjalanan kita ada satu kota di mana kita kunjungi kemarin, itu Paus pernah dibuang dari kota Roma. Yaitu kemana? Ada yang masih ingat? Bukan dibuang, ya, kota Avignon ya. Di kota Avignon waktu itu ada dualisme paus. Paus yang sah diakui oleh gereja adalah paus yang berada di Avignon. Karena waktu itu paus yang berada di Roma itu mengalami konflik dengan pemerintahan, raja-raja setempat atau penguasa-penguasa setempat yang didominasi oleh para bangsawan, para duk, para kaum. Nah, dari semula, dari abad ketika Konstantin tahun 313, tonggak sejarah dalam gereja, di mana agama Kristen tidak lagi dikejar-kejar, orang Kristen tidak lagi dikejar-kejar karena mereka diperbolehkan untuk beribadah. Ada yang menyebut, sejarawan gereja, agama Kristen menjadi agama resmi di Roma, di wilayah Romawi, di Kekaisaran Romawi. Tapi sebenarnya lebih tepatnya bukan agama resmi, tetapi tidak lagi dikejar-kejar karena mereka diperbolehkan beribadat, di samping sama halnya agama-agama pagan. Agama pagan itu adalah agama yang menyembah kepada dewa-dewi. Karena semula mereka tidak mau menyembah dewa-dewi, maka mereka dikejar-kejar. Zaman kemarin kita sudah mendengar dari Romo Joni juga ya, zaman Kekaisaran Diocletianus, mereka banyak sekali martir, banyak sekali martir. Jadi zaman kemartiran, kalau Bapak Ibu lihat, kita mengunjungi hari pertama kita tiba di Roma, kita mengunjungi San Sebastian, salah satu martir yang cukup dikenal di kota ini juga. Nah, zaman kemartiran sudah mulai berkurang ketika agama Kristen menjadi agama yang diakui oleh Imperium Romanum. Maka orang yang bukan berlomba ya, yang ingin ingin mati demi imannya sudah jauh lebih berkurang. Maka di sekitar tahun itu, abad itu, tahun 300-an, 313 itu, banyak hidup kekristenan mulai berubah, yang disebut oleh sejarawan gereja dari martir merah menjadi martir putih. Martir merah yang menumpahkan darah, martir putih adalah mereka yang lari ke padang gurun untuk hidup membiara. Seperti yang kita kenal, Santo Antonius di padang gurun, Santo Antonius Abbas yang di padang gurun. Kemudian nanti diikutin zaman hidup kerahiban. Di daerah Mesir itu banyak sekali pertapa-pertapa yang karena mereka ingin menyatakan imannya, mewujudkan imannya itu dengan hidup menyendiri di padang gurun dan membaca kitab suci, bermati raga dan sebagainya, dan berguru pada seorang abba, seorang guru. Nah, waktu itu ada yang menyebut Kaisar Konstantin yang menyatakan agama Kristen menjadi agama yang diakui. Ada yang menyebut Kaisar Konstantin ini adalah Rasul ke-13, karena beliau yang dengan adanya pernyataan, dengan Edik Milan, namanya Edik Milan, itu agama Kristen menjadi agama yang diakui. Nah, yang berperan besar salah satunya yang akan kita kunjungi di sini adalah
zaman Kaisar Konstantin adalah ibu Kaisar Konstantin, yaitu Helena. Helena ini adalah ibu Kaisar Konstantin yang berziarah ke Yerusalem, menemukan banyak peninggalan zaman Yesus, dan itu dibawa ke Roma. Salah satunya yang nanti kita akan misa adalah di Scala Santa, yaitu adalah skala artinya tangga suci, yaitu di rumah Pilatus di mana Yesus diadili. Nah, beliau sangat devosi sekali pada benda-benda suci karena beliau berziarah ke Yerusalem. Dari Yerusalem itu semua dibawa ke Roma. Yang kedua, yang penting juga adalah relikwi salib Yesus dan tanah dari Yerusalem, yaitu yang ada di Basilika Santa Croce di Yerusalem. Maka disebut Santa Croce di Yerusalem. Seakan-akan jadi kalau orang masuk Basilika itu, orang sudah menginjakkan kakinya di tanah di Yerusalem. Karena dari Roma ke Yerusalem kan jauh sekali, dan banyak orang berziarah mengenang kembali peristiwa yang dialami oleh Yesus. Nah, sampai saat dari zaman itu sampai kurang lebih hubungannya dengan Avignon tadi ya, sampai pembuangan Paus di Avignon, tahta Roma kan kita kenal, kemarin saya menyebutkan ada 5 patriark ya. Salah satunya ada Patriark Roma. Tahta Roma itu berkedudukan di San Giovanni Lateran yang sekarang kita akan kunjungi. Sebelum akhirnya setelah Avignon, mereka berpindah ke Basilika Santo Petrus. Jadi waktu itu Basilika Santo Petrus hanya memang untuk didedikasikan pada makam Santo Petrus. Orang berkunjung ke sana untuk ke makam Santo Petrus. Sedangkan tempat tinggal tahta Roma, itu uskup Roma, itu adalah di San Giovanni Lateran. Nah, kenapa disebut Lateran? Lateran ini adalah sebenarnya tadinya Basilika ini adalah rumah keluarga Laterani, yang kemudian karena tidak mampu untuk disita oleh kerajaan waktu itu, kemudian menjadi milik kerajaan Romawi. Maka dijadikan basilika, dan ada beberapa tahap. Tadinya didedikasikan kepada Santo Petrus dan Paulus, tapi kemudian didedikasikan lagi kepada Santo Yohanes. Maka di sana gereja atau Basilika Santo Giovanni Lateran ini didedikasikan terutamanya adalah untuk kepada San Giovanni Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis? Nanti Bapak Ibu akan melihat ada logia di San Giovanni Lateran ini. San Giovanni Lateran ini disebut juga sebagai Mater en Caput. Mater artinya bunda dan Caput artinya kepala. Jadi Katedral Kota Roma adalah bunda dan kepala dari seluruh gereja di dunia. Seakan-akan gereja di dunia itu adalah buahnya dari gereja di seluruh dunia, gereja di seluruh, sampai gereja MKK juga ya. Itu menginduk bunda gerejanya adalah Katedral Kota Roma pada waktu itu. Maka disebut Mater en Caput, karena tahta Paus Roma ada di sana. Maka kalau Bapak Ibu lihat, dari seluruh dunia yang diperingati sebagai pentahbisan Katedral Kota Roma di tahun liturgi itu kalau nggak salah tanggal 11 ya. Pemberkatan Basilika Lateran ya, tanggal 11 November kalau nggak salah ya. Maka itu diperingati di seluruh dunia. Artinya dalam rangka tahun jubileum ini,
kita diajak oleh Paus Fransiskus untuk menyatukan diri dengan gereja universal. Dan dikatakan oleh Paus Fransiskus, tidak ada orang yang mampu membaptis dirinya sendiri. Yang saya kutip ya. Dia dibaptis oleh bundanya, oleh ibaratnya dia menginduk pada bundanya, bunda gereja. Bunda gereja ini secara fisik adalah ini, San Giovanni Lateran. Nah, dari yang tadi saya sebut Santa Helena, beberapa relikwi, beberapa peninggalan yang dia temukan itu ditatakan di sana. Dan ada beberapa paus dalam sejarah yang dimakamkan di sana juga. Ya, jadi tidak semua, kemarin kita sudah mengunjungi Grotto ya di Basilika Santo Petrus. Tidak semua paus dari 267 ya, 267 ya, 6 ya, 266 itu tidak semua dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Ada tentu yang pertama di Maria Maggiore Santo Paus Fransiskus, tapi di Lateran pun ada. Saya lupa pada zaman apa. Tapi ada beberapa yang dimakamkan di sini. Itu katanya di Maggiore itu sebelumnya Paus Fransiskus ada juga Paus 23 ya? 8 paus yang sudah di situ. Ya, saya lupa persisnya. Tapi intinya adalah paus itu bisa memilih mau dimakamkan di mana, atau atas alasan keamanan. Maksudnya seperti ini. Dalam sejarah pernah ada konflik yang sangat kuat antara paus dan raja yang berkuasa di Italia, yang berkuasa di Roma. Maka paus itu ketika meninggal, dia disembunyikan pemakamannya, tertutup, tidak publik ya. Karena waktu itu benar-benar konfliknya sangat kuat, bahkan saya lupa paus siapa ya, sampai dia harus dilarikan melalui pintu belakang. Karena ada rumor bahwa dia akan diculik, bahkan pausnya karena konfliknya sangat kuat mau dibuang ke Sungai Tiber. Jadi dilarikan. Nah, itu beberapa paus dari 260 sekian itu dimakamkan selain di Basilika Santo Petrus. Pak, itu tadi martir itu orang suci kan? Ya. Tapi tadi Bapak bilang kan martir putih sama martir merah. Kenapa Ya. yang merah itu dikali juga nama martir? Kan mereka kan jahat. Martir Itu ya. terbunuh meninggal. Martir artinya Dibunuh. martir apa ya, Bapak Ibu? Dibunuh. Ada yang tahu? Martir. Martir adalah saksi. Saksi Kristus Kesaksian, yang terbunuh. saksi Kristus, saksi iman akan Kristus lebih tepatnya. Maka martir merah ini hanya sebutan ya. Martir merah itu kan zaman ketika orang dikejar-kejar dan dia menyatakan imannya dan akhirnya dibunuh kan. Bukan sengaja mau dibunuh ya, tentu tidak. Pasti karena alasan khusus dia menyatakan. Bahkan ketika berkali-kali kayak nanti Basilika Santo Laurentius itu ada yang terkenal juga. Nah, kita sudah sampai Bapak Ibu. Nanti juga akan saya kisahkan lagi nih kenapa di sini ada patung Fransiskus. Iya, betul. Oke, kita turun dulu. Kita pertama akan ke Basilika San Giovanni Lateran, kota Santa sebentar, baru kemudian misa jam 10, baru nanti kembali ke Basilika Lateran untuk foto-foto ya. Oi. Waduh. Plastik itu mah. Seperti orang tidur ya. Waduh. Kalau di sini dulu kalau dia tidur di sini dia panik. Pokoknya kota Roma. Bumurnya mana? Kalau disiapin untuk kota Santa yang pendek ya, kita mau masuk kota Santa untuk San Giovanni Lateran. Nanti jadi acaranya adalah kita masuk ke di grup atau cuma seperti kemarin yang waktu di Maggiore itu ya. Nanti jadi jadwalnya kita masuk ke kota Santa dulu, kita sebentar. Setelah itu kita masuk
setelah masuk tidak perlu masuk ke dalam, langsung keluar aja. Kita ke Scala Santa dulu. Dari Scala Santa baru kita mau foto-foto ke dalam sebentar. Setelah itu kita jalan kaki ke Santa Croce, nggak jauh. Ini cuma tinggal lurus saja daripada nanti bus malah kelamaan. Kan masih kuat kan kakinya? Baru sarapan. Baru sarapan. Saya dong, Nah, saya ceritakan sebentar kenapa ini Fransiskus tadi, karena kita sudah nyampe jadi saya belum sempat cerita. Jadi waktu itu Asisi, bukan saat Asisi kan dia hidup sekitar abad 13, tahun 12 something. Nah, tahun 12 something itu gereja mengalami semacam apa ya? Penurunan degradasi yang sangat paling buruk ya. Nah, Santo Fransiskus itu dianggap sebagai pembaharu, salah pembaharu. Maka saya ketika tidak membaca ini kembali, saya menjadi ingat kenapa beliau mengambil nama Fransiskus. Jadi beliau memang ingin membaharu gereja. Ini dikenal sebagai pembaharu. Maka hidup dengan cara yang seperti beliau mengabdi pada orang Islam, didedikasikan pada orang Islam. Pembaharuan gereja yang sangat luar biasa waktu itu. Mungkin terulang lagi di sekarang dari tahun 1200 something jadi 2000 sekian. Maka ini didedikasikan tadi kepada Santo Yohanes Pembaptis. Harapannya adalah gereja yang dibaharui itu kan dibaptis lagi. Makanya dulunya Giovanni Baptistri. Giovanni Baptist. Giovanni itu Yohanes. Giovanni. Kalau ada putra yang namanya Giovanni, biasanya kan Giovanni. Yohanes. Nah ini apa? Ini ada Paulus. Karena dia kan sebagai sangat ada. Oke, mari kita lanjut. Was Pak. Kita tidak keluar terus sudah agak bagus, ada yang diperbaiki. nggak apa-apa. Berdua. Untuk grup. Sudah silau. Nggak ada HP. Kamera HP-nya belum. Tidak, saya pakai Silau. Kami join. Pontifex Maximus. Pontifex itu kan konsepnya jembatan. Nah, Pontif Paus itu dianggap sebagai jembatan antara surga dan dunia. Pontifex Maximus yang paling tertinggi pada tahun kelima pemerintahannya. Christus Salvatori, Kristus penebus. Tadinya didedikasikan pada Kristus penebus Salvatori. Tapi kemudian didedikasikan in honoris Sanctissimus Yohanes Baptista and Yohanes Evangeli. Didedikasikan pada Yohanes Pembaptis dan Penginjil. Jadi ada dua yang Yohanes Pembaptis dan Yohanes Penginjil. Jadi didedikasikan pada itu. Kenapa Yohanes Pembaptis? Karena itu tadi, ini adalah bunda dari seluruh gereja. Maka tidak, Papa Fransiskus mengatakan tidak ada gereja, tidak ada orang yang bisa membaptis dirinya. Dirinya sendiri tidak bisa dibaptis oleh dirinya sendiri. Harus ada orang lain yang membaptis, yaitu bunda gereja. Inilah sumber dari sini. Maka disebutnya kaput and mater. Mater itu kaput. Mater artinya bunda, kaput artinya kepala. Kepala dari seluruh gereja.
Jadi ini disebut kaput mater. Mater and Kaput. Mater and kaput. Nah, Terus Bunda ini dan jadi dedikasinya kepada Yohanes Pembaptis. didedikasikannya berkembang. Berkembang. Kenapa Yohanes Pembaptis? Karena seluruh gereja kan dibaptis. Oh, dibaptis. Oh, maksudnya ke sana. Awal Ya, menjadi ya. orang Kristen itu gimana? Iya, dibaptis. Dibaptis. Ah, iya, iya. Maka nanti kalau kita lihat Santa Helena mempunyai proyeksi ini dekat Santa. Jadi ini mengenang sengsara Kristus. Ini mengenang pembaptisan. Di sana nanti Pasio itu mengenang pembaptisan juga. Pasio mengenang sengsara. Ini kalau kita lurus tarik garis lurus segitiga ini Maria Maggiore. Mengenang apa? Peristiwa Bunda Maria inkarnasi. Inkarnasi, pembaptisan dan pengsengsara Kristus. Jadi Santa Helena sudah mempunyai semacam visi ya. Bagaimana visualisasi kita orang yang berziarah ke sini bisa merenungkan imannya dengan peristiwa-peristiwa Yesus itu. Oke, mari kita masuk. Mari. Bahasa apa ini ya? Bahasa Nggak ada Indonesia. dong di Google Translate, nggak ada Latin. Sini mulai doanya. Nanti doa, setelah itu bisa dari Kayaknya. Ibu. Tinggal. Keren banget. Sakros Watra. Kenapa V-nya itu baca ya? Iya. itu selalu kita nggak punya. Pak Wi, you are the best, Pak Wi. Wah, iya. Franciscus jadi Maka Bapak Ibu, nama-nama Bapak Ibu, salamnya siapa? Albertus. U-nya pakai V, Mas. Kalau di Latin. saya bilang kenapa Franciscus pakai V? Saya dilatinkan itu menjadi bukan hero tapi herum. Makanya kenapa V? Sama kan? Sama. Ini kayak pada Bintang utamanya. Yang adem. Panas banget lah. mereka masuk dulu aja. Kita mulai dari sini, masuk sini, ini petasannya kan? Halaman 5. Gua masih bisa baca masih bisa. Ini mulai. Lagi nyari. Siapkan dulu. Pernah sampai. Halaman 5. Bapak ini nanti habis kita langsung baca ya. 1, 2, 2. Iya, jadi Video juga ya? Iya. Yang halaman depan ya, buku jubileum ya. Halaman video. Ada. Ini kok. udah pada ketutup, Pak. Enggak ambil. Share lagi. Enggak ketemu. Ya udah itu yang baca ini udah dapat. Ini semua? Baik, mari. Nanti jadi Bapak Ibu supaya efektif ya, karena kita kan ada pimpinan saja maka nanti Ritus masuk ya, saya kasih waktu berdoa sebentar 5 menit di sini, di depan aja, di depan setelah masuk berdoa aja sebentar, nanti kita bisa masuk sebentar, nggak ada masalah, nanti kita terus langsung keluar ke skala santan.
Saya harapkan nanti setengah 10 kita udah jalan ke sekolah sama. Halaman 5. Ya. Oke. Jadi ke depan nggak usah foto-foto dulu ya nanti. Paspor 122. Ya udah. Habis masalah suka lebih Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber pengharapan yang dalam sabda menjadi manusia memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita melalui kuasa Roh Kudus berada di antara kita. Terberkatilah Tuhan dalam kami. Mas baca 122. Paspor. Mazmur 122. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Saudara-saudari, marilah kita doakan doa tahun jubileum dari halaman 2. Mari. Sudah semua. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau curahkan kepada kami dan Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan Kerajaan dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu membuat kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Intensi paus untuk lingkungan pekerjaan. Mari kita berdoa, semoga melalui pekerjaan setiap orang dapat mencapai kepenuhan diri, keluarga-keluarga dapat terus hidup bermartabat, dan masyarakat semakin manusiawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan yang Maha Kasih memberkati saudara-saudari sekalian serta seluruh perjalanan dan doa-doa kita hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Scusa. Jangan video, jangan. Hah? Enggak, udah biarin, jangan pegang. Kak, mau foto, Kak? Bu, semuanya. Ayo, Pak. Pak, foto Pak. Mau, Jangan olah video video. terus Pak. Bu. Dari Kalpari, Mas. Dari Kalpari. Itu tanah bangunan. Harapannya dia bisa berziarah ketika puasa. Harapannya ya supaya orang, supaya ini bukan tidak ada foto samanya. Foto sama sudah dilewati
Sebastian, ini sama nanti Santo Laurentius. Jadi ada 7 dalamnya. Oke, kita Terakhir apa lagi? Santo Laurentius. Dah? Baik, sekarang kita hanya mendoakan doa jubileum ya, dari intensi paus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru ketika mengalahkan kekuatan jahat. Kemuliaan akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah dan harapan Tuhan akan harta surgawi dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai Kristus kami. Mulia Allah yang Maha Kuasa, kemuliaan sepanjang segala masa. Intensi untuk Bapa Suci. Untuk lingkungan pekerjaan, mari kita berdoa semoga melalui pekerjaan setiap orang dapat mencapai kepenuhan diri, keluarga dan kursi bermartabat, serta semakin manusia. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu pada bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua kejiran kita hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoain dalam.
Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci Signore. Questa bambina diventi per mezzo del battesimo tua figlia adottiva, noi ti preghiamo, ascoltaci Signore, sia tralcio inserito nella vera vita e diventi per la sua fede perfetta discepola di Cristo, noi ti preghiamo, ascoltaci Signore, fedele alla legge di Gesù e unita nel suo amore, annunci con coraggio il Vangelo, noi ti preghiamo. Ayo Pak Andrew masuk. Pak Ipan enggak? Sampai ke atas kan? Iya, enggak, diterangin Pak Syah. Oh iya iya. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Tempatnya dulu ya Pak ya. Tempatnya dulu. Habis itu tinggal. Pak Andre ikut ya Pak Andre? Ya ini. Ini sudah lock. Nah ini gini aja. Apa Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masuk masuk. Di tengah terus. Oke ya. Oke. Satu, Satu, dua, tiga. Semua kaki diangkat. Yang mau aja. Yang bisa masih bisa menjaga keseimbangan. Ya, Sama aja, sama banyak orang. Selfie aja, yang mau mengampas seluruh kekayaan gereja. Ketika Kaisar ditanya ini meminta harta benda yang dimiliki, maka dia seorang diakon ya. Diakon itu tidak sama dengan diakon dalam arti sekarang. Jadi dia membawa orang-orang miskin di dalam gereja. Jadi mengajukan orang-orang miskin. Dengan begitu dia memberi kesaksian pada Kaisar bahwa inilah harta gereja, yaitu orang-orang miskin. Maka dari semula gereja selalu gereja mempunyai iman yang teguh bagaimana selalu gereja ada buat orang miskin. Kalau kita mengartikan mengapa Paus Fransiskus menganjurkan untuk mengunjungi gereja ini atau basilika ini, adalah semangat itu di saat ini, di zaman modern ini. Bagaimana gereja bisa selalu hadir buat orang yang miskin, dalam arti tidak harus miskin harta, tapi yang terpinggirkan juga. Ya, mereka yang kesepian misalkan ya, walaupun harta melimpah tapi kesepian, itu juga termasuk orang miskin. Mungkin beliau mengartikan seperti itu. Jadi dengan mengunjungi ketujuh basilika yang kita kunjungi dalam kegiatan kita ini, kita diharapkan untuk mengambil semangat yang ada dalam gereja perdana, gereja awal, di mana gereja selalu memberi kesaksian. Buah-buah kemartiran itu menjadi penting di masa kini, walaupun mungkin kita tidak harus martir seperti mereka, martir darah ya. Martir kan identik dengan martir darah, tetapi di saat ini kita diharapkan untuk mempunyai semangat bersaksi ya, bersaksi. Begitu kurang lebih Bapak Ibu. Jadi semoga perjalanan ziarah kita ini sungguh bisa bermanfaat ya, Romo. Mungkin Romo bisa memberi kata penutup nanti sebelum kita
berpulang Bisa. pulang ke Jakarta berpisah. Waduh. Berarti ya? Mau sekarang? Sekarang boleh Romo. Dari sini ke Basilika? Boleh. Lumayan. 30 menit. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tentu pertama-tama kita bersyukur sekali kepada Tuhan di tahun jubileum ini kita punya kesempatan yang baik untuk melaksanakan ziarah ini bersama-sama. Seperti yang tadi sempat saya singgung dalam homili itu, keziarahan kita ini sangat indah ya, karena bertepatan dengan Pekan Paskah. Jadi semangatnya itu adalah semangat kebangkitan ya kan. Jadi kita sudah merayakan Yesus yang bangkit, yang menang gitu ya. Lalu gereja mengajak kita untuk berziarah dengan tema Spes Non Confundit itu harapan yang tidak pernah mengecewakan, harapan yang tidak pernah hilang. Dan saya yakin itu adalah dua korelasi yang sangat baik dan mendalam dalam hidup kita. Kita akan tetap punya harapan bila kita hidup dalam Kristus, sang pintu sejati itu. Nah, saya sedikit ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, kita mulai waktu itu dari Lisbon ya, Fatima, terus kita ke Salamanca ya, ke Lourdes, Avignon, terus sampai kita La Salette, sampai kita di Roma ini. Tentu ada banyak pengalaman yang berharga. Saya tidak ingin menyebut satu persatu. Setiap orang kita pasti punya pengalaman yang sangat berharga, baik pengalaman-pengalaman yang spiritual, yang rohani, maupun pengalaman-pengalaman yang jasmani, yang rohana, ya kan? Tentu banyak sekali. Banyak kita mengunjungi tempat-tempat yang menarik. Gitu. Dan saya lihat banyak juga di antara kita berbelanja ya, baik barang-barang rohani maupun yang lain-lain ya. Semua itu adalah kekayaan-kekayaan kita masing-masing. Luar biasa Bapak Ibu. Tentu berharga sekali untuk kita. Harapannya biarlah kita Bapak Ibu sekalian boleh seperti para pendahulu kita yang tetap setia pada Kristus. Kita juga boleh seperti itu, tetap mengimani Kristus, mewartakan kabar gembira lewat kehidupan kita sehari-hari. Jangan ada di antara kita nanti ke depannya dirundung keputusasaan gitu ya. Tapi biarlah kita tetap punya harapan, tetap teguh dalam iman, tetap teguh dalam kasih, berkarya dengan setia. Apa yang akan kita gumuli tidaklah sebesar yang sudah digumuli dan juga dimenangkan oleh para rasul, oleh para pendahulu kita. Iman kita itu luar biasa, sangat mengagumkan, lebih dari segala sesuatu. Yang kita lihat bangunan-bangunan megah ini hanyalah sebagian kecil dari iman mereka. Itu adalah hanya visualisasi dari apa yang mereka imani. Tapi iman mereka, Kristus itu benar seperti dikatakan dalam Injil, batu karang, Petrus. Tidak ada duanya para saudara-saudari. Maka pada saat ini saya kira saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Andre yang boleh mendampingi kami semua. Kami senang sekali. Dan nanti mungkin Bapak Ibu akan ada menyampaikan kesan-kesan dari mereka. Tapi dari saya sendiri saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya dan pendampingannya. Semoga Pak Andre dan keluarga diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang berlimpah. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ini basilika yang akan kita kunjungi terakhir kali, sebelah kiri, Santo Laurentius. Semoga masih buka. Baik. San Lorenzo. Corre el Moro. Nah, Mudah-mudahan Google saya tahu. Iya. Di Google saya tutup Pak. Tapi kayaknya tuh buka. Buka lagi jam 4. Iya. tapi kok ada mobil banyak ya? Iya. Foto-foto Kayaknya depan. buka. Oh, sekarang jam 3, Google-nya tidak update. jam 3 kurang 5. Jadi takutnya jam 3 tutup lagi. Oh. Lagi kalau Kalau itu baru sekarang udah sepi harusnya. Kalau itu barunya udah sepi. Kabelnya nggak bisa ya sambung-sambung gitu. Itu dikasih.
Di bandara ketemu. Kenapa sama? Kita bareng-bareng ke bandara. Bandara ke bandara. Baru Bapak. Kita bisa ke bandara. Saya antar sampai check-in loh. Oh. Sampai check-in. Jadi juga kemana-mana nggak ada. Ya, santai aja. Kayaknya mirip nih. Mirip. Buka itu. Nggak tahu. Itu tutup. Tutupnya dari mana Pak? Tahu. Sebelah sana, sebelah kiri Bu. Nanti ada bis loh. Kita turun sini aja. Ya. Ya. Oh, udah panuan. Buka kok, buka. Oh, syukurlah. Mari kita. Oke, mari Bapak Ibu. Basilika Lawrence. Allora, io ovviamente ci sto pensando spesso a quanto io sia donna di speranza e nel mio cammino, nella mia vita ed ecco un po', come dicevano anche gli altri, forse quando iniziamo proprio questo inizio una nuova vita non so, sempre cambiato magicamente tutto e allontanandomi da quelle che erano pure le mie vite avrei trovato altro e naturalmente facendo solo questo passaggio non è cambiato nulla se non che arrivata a Roma, essendo io molto sbadata e con la testa sempre tra le nuvole, sono arrivata decidendo una settimana prima di iniziare a studiare, cioè mi ero già iscritta all'università, mi sono resa conto che effettivamente mi iscritto ai corsi, ma non avevo cercato casa e quindi arrivavo a Roma così calmita. Sempre tramite il volontariato ho conosciuto una famiglia che sono francescani del terzo ordine, che mi hanno accolto a casa loro, perché i loro figli sono diventata parte della famiglia praticamente. E la madre di questa famiglia ha avuto per me uno sguardo proprio di madre e in quel periodo però la non c'era, non era arrivata a cena, quindi i frati che mi rappresentavo mi hanno proposto di partecipare alla nostra legge da vita. E quando io poi sono andata a vedere il trattamento con le mie conquiline, ho continuato
Lurus saja. Sama-sama ini belum salamin Bapak Sudah, deh. Tini. Udah tadi ya. Ibu Penny deh. Ayo. Ibu. Di atas ini. Sin. Boleh jewer roh di kamar sebelah. Sama ibu. Salam buat Tuan masih ingat. Makasih ya Pak Mega. Kita putih. Hati-hati. Dulu aja, Mami. Di bawah. Ayo. Mami ikut dulu aja, Mami. Iya. Mami ikut dulu, Pak. Hati-hati ya, hati-hati ya. Satu. Yang moto goyang ini. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Berapa ya? 2016. Sudah hampir 10 tahun. Pasarlah di tengah. Itu loh baru benar suster itu panitia kata tak bisa pasar. Pujilah Romo Manek. Jodoh ya 1 tahun kemudian. Jumpa di sini. Awas Pak, mobil Pak. Tinggi Pak. Bisa Romo mana itu? Bisa jumpa di sini. Jumpa di bawah. Ayo Bapak Ibu. Tidak ada kudu-kudu rumahnya ya. Ya. Yang di Santo Paulus itu dikelola di ada monasternya di Basilika Santo Paulus yang kita lakukan. Itu basilika yang dikelola oleh Benediktin, tapi OSB. Kalau yang ini adalah OCSB. Bedanya, wah sejarahnya panjang nanti aja. Itu kuliah 1 semester. Belajar sendiri, baca sendiri aja. Turunnya di atas. Polanya adalah di Kanadus ya. Nah sekarang bira-bira mereka yang paling banyak itu di daerah Belanda, Belgia, Prancis, dan mereka hidupnya dari mana? Mereka menghasilkan bir. Bir mereka itu menjadi punya trademark sendiri. Bir terapis. Ini di sini. Ini bukan jualan. Ini ciri khas bira-bira terapis. Ciri khas bira-bira terapis itu adalah
karena kan ada orang yang bekerja dan berdoa. Ciri khas utama yang di NK Surban Salam Benedict itu adalah bekerja dari keringat sendiri, dan mereka hidup dari apa yang mereka kerjakan, bukan dari meminta-minta. Spiritualitasnya sangat berbeda. Maka kata bekerja dan berdoa itu sudah digalakkan sejak abad ke-4. Maka yang bikin dulu kan sama di daerah-daerah terakhir itu kan menghasilkan susu, karena kita mulai dari Belanda. Tapi ketika penghasil susu sudah mulai merosot, nah kalau di Kroasem udah beralih ke kue. Nah di sini juga sudah sama di Eropa. Mereka lebih banyak dunia susu juga keju kan udah banyak petani keju. Mereka menghasilkan bir. Dan birnya itu menjadi satu trademark sendiri, kayak tipe tersendiri, kelas tersendiri. Dan itu terkenal di mana-mana. Trapis juga. Trapis, bir trapis. Beli di situ Pak. Keren. Jadi kamu nah. Katedral. Oh, katedral. Oh, kami di Nusantara. Oh, KSPL. KSPL. Oh iya, video. Pak Wi, makasih ya. Iya. Hai. Ketemu kita di perantau hari ini. Iya. Orang kampung biasa. Ibu. Suster-suster. Masuklah berfoto kita bareng-bareng datang bareng-bareng lah dari Sumatera. Oke, Pak Wi masuk. Sudah tutup Pak Wi, sebelah juga. Berapa? Oke. 1, 2, wah agak back lah. 1, 2, 3. 1, 2. Back lah. Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Lagi ketebut, lagi bud, diminta. Diulang di desa. Diulang lagi mau. ini sudah ini. Ulang katanya Pak. Ulang di atas. Mari. Ibu ikut. Masuk lagi aja. Oke, ya masuk semua. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Di lavorare per loro, certo. Ho visto che l'ha fatto. A poi San Paolo. Digo lo sappio, Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace. Nel primo mistero glorioso si contempla l'annuncio dell'angelo a Maria Santissima che doveva concepire e partorire Gesù, Signor nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia. Silenzio per favore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Itu ada tiga mata air yang saya ceritakan tadi. Iya, saya tahu. Ambil air. Go ahead.